Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Rasa penasaran mendorong Azarin untuk melangkah mendekati pintu kamar Alea. Dia berdiri tepat di depan pintu, mencoba menangkap dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dari dalam kamar, samar-samar terdengar suara Alea, dan Azarin segera menyadari bahwa kakaknya sedang berbicara di telepon. Aza dan Aza saja yang ada di pikiranmu, Mas. Aku benar-benar capek sekarang. Makanya kamu berani jatuhin talak ke aku, karena Aza, kan? Azarin menghela napas berat. Dia ingin pergi, tak mau lagi mendengar lebih banyak kata-kata yang menyudutkan dirinya. Namun, baru beberapa langkah menjauh, suara lantang Alea kembali menggema, kali ini dengan nada ancaman yang membuat Azarin terhenti. Tapi coba saja kalau kamu berhasil menikahi adikku lagi. Kamu bakal lihat, aku bisa nekat, Mas. Aku bukan Aza yang dengan ikhlas menikahkan kalian berdua. Aku ini duplikat abahku, yang gak akan pernah terima perlakuan gak adil ini, Mas. Jantung Azarin seakan berhenti sesaat mendengar kalimat itu. Matanya melebar, rahangnya mengeras, dan kedua tangannya mengepal kuat. Kemarahan mulai memuncak dalam dadanya. Namun, Alea belum selesai berbicara. Aku gak masalah kalau harus masuk penjara, daripada aku harus lihat kalian bahagia di atas penderitaan. Azarin menatap pintu kamar Alea dengan pandangan tajam, seolah pintu itu menjadi penghalang terakhir sebelum dirinya benar-benar meledak. Tangannya sedikit gemetar. Dia tahu, tak ada gunanya melabrak kakaknya yang sudah kehilangan akal sehat demi cinta obsesi. Tanpa berpikir panjang, Azarin memutar langkah menuju kamar ibunya. Tanpa mengetuk, Azarin membuka pintu dan masuk dengan langkah cepat. Umi, panggilnya tegas, suaranya penuh emosi. Herlina, yang sedang berzikir di atas sajadah, menghentikan bacaannya dan menatap putrinya dengan bingung. Aku tahu sekarang kemana Umi harus membawa Kak Alea, ucap Azarin dengan nada yang menggema di kamar itu. Bukan ke psikolog, bukan ke psikiater, tapi ke rumah sakit jiwa. Astaghfirullahalazim, nak. Kenapa kamu bicara seperti itu? Herlina bangkit dari duduknya, menatap Azarin dengan wajah penuh kecemasan. Azarin berdiri di tengah kamar, napasnya memburu, mencoba mengontrol emosi. Barusan aku dengar Kak Alea teleponan sama Mas Jenderal. Dia mengancam akan melakukan hal nekat kalau aku dan Mas Jenderal menikah lagi. Dia rela masuk penjara. Umi, ini bukan cinta, ini obsesi yang sudah membahayakan. Mata Herlina berkaca-kaca. Air matanya mulai menetes, membayangkan bagaimana putri sulungnya berubah menjadi seseorang yang tega menggunakan cara-cara seperti itu. Mas Jenderal pernah bilang ke aku, Umi, lanjut Azarin. Kalau selama ini hubungan dia dan Kak Alea dipenuhi ancaman. Ancaman untuk mengakhiri hidup Kak Alea sendiri, bahkan mengakhiri hidupku, kalau aku dan Mas Jenderal bahagia. Ini sudah di luar nalar, Umi. Kalau bukan aku yang terluka nanti, maka dirinya sendiri yang akan hancur. Herlina terduduk lemas, kedua tangannya memegang mukena erat-erat. Air matanya mengalir deras. Umi, hubungi rumah sakit jiwa sekarang. Aku tidak mau ada korban di rumah ini, Umi. Azarin memohon dengan suara penuh tekanan. Aku tahu ini berat, tapi ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan. 16. Kak Alea dan kita semua. Namun, Herlina hanya menunduk, tak mampu menjawab. Dia hanyut dalam dilema yang menghimpit hatinya sebagai seorang ibu. Melihat ibunya tak juga merespons, Azarin berbalik, lalu berkata tegas, kalau Umi tidak mau, biar aku sendiri yang menghubungi rumah sakit jiwa. Azarin melangkah keluar dengan cepat, meninggalkan Herlina yang masih terduduk di atas lantai, menangis pilu.
Suara isakannya memenuhi kamar. Azarin menepati ucapannya tanpa ragu. Ketakutannya terhadap kondisi Alea semakin nyata, apalagi setelah mendengar ancaman yang keluar dari mulut kakaknya. Begitu tiba di kamar, tanpa membuang waktu, dia segera mengambil ponsel dan mencari kontak rumah sakit jiwa terdekat. Tangan Azarin sedikit gemetar saat mengetik nomor telepon, tetapi dia berusaha mengendalikan dirinya. Dalam benaknya, bukan rasa jahat atau dendam yang melandasi keputusannya, melainkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tak ingin ada korban lebih dulu, sebelum semuanya terlambat dan hanya menyisakan penyesalan. "Ya Allah, maafkan aku," gumamnya pelan, sebelum panggilan tersambung. Suaranya lirih, tetapi penuh keyakinan. Ini semua demi keselamatan Kak Alea, dan juga keluarga ini. Ketika suara operator terdengar di ujung sana, Azarin menjelaskan situasinya dengan tenang, tetapi tegas. Meski hati kecilnya terus dihantui rasa bersalah, dia tahu ini adalah keputusan yang harus diambil demi kebaikan semua pihak, terutama Alea. "Maaf, Kak," gumamnya lirih sambil meremas ponselnya dengan erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. 17. Pagi itu suasana rumah penuh ketegangan. Kedatangan tim medis dari rumah sakit jiwa menarik perhatian seisi rumah. Mereka datang sesuai prosedur, berusaha berbicara baik-baik kepada Alea untuk menjalani pemeriksaan. Namun, seperti yang telah Azarin perkirakan, Alea menolak dengan tegas. "Aku gak gila. Kalian ini kenapa sih? Aku sehat. Aku gak butuh ini semua," seru Alea, matanya membelalak penuh kemarahan. Dia berteriak, mencoba melepaskan diri saat petugas medis mencoba mendekat. Azarin yang duduk di ruang tamu hanya memandang dingin. Dia sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi situasi ini, tetapi menyaksikan kenyataan tetap terasa berat. Saat tangisan dan teriakan Alea semakin memekakkan telinga, Herlina keluar dari kamarnya. Dengan mukena yang masih melekat, Herlina melangkah tergopoh-gopoh. Wajahnya yang sembab menunjukkan betapa berat hati seorang ibu menyaksikan anaknya dalam situasi seperti ini. "Tolong, jangan bawa anak saya. Saya mohon," pinta Herlina dengan suara serak. Air matanya kembali menetes, dia memandang Azarin dengan tatapan penuh harap. Umi mohon, nak. Jangan biarkan mereka membawa kakakmu, Umi gak tega, dia anak Umi juga." Suara Herlina semakin lirih, seolah tak ada lagi tenaga tersisa untuk bicara. Azarin berdiri perlahan. Matanya memandang ibunya dengan tatapan terluka, kecewa, tetapi tetap tegar. "Umi," suaranya terdengar datar, tapi tegas. "Aku sudah cukup tahu apa yang harus aku lakukan untuk melindungi diriku sendiri kali ini." Tanpa berkata lebih banyak, Azarin berbalik, melangkah meninggalkan ruang tamu. Panggilan Herlina, Aza, tak dihiraukannya. Dia menaiki tangga ke lantai 2, meninggalkan semua kekacauan di bawah. Sesampainya di kamar, Azarin menutup pintu dan menguncinya. Dia bersandar pada pintu, menarik napas panjang yang terasa sesak. Cadarnya dia lepaskan, membiarkan udara bebas mengisi paru-parunya yang terasa penuh tekanan. Mata Azarin terpejam, mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya dipenuhi rasa pahit dan kecewa. Di lantai bawah, Herlina memutar otak untuk mencari cara terbaik agar situasi tak semakin memanas. Dengan suara gemetar, dia berbicara kepada tim medis. "Tolong, saya mohon. Saya bisa mengobati jika anak saya memang sakit. Jika saya sudah tidak sanggup, saya sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit," ucapnya memohon. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya tim medis setuju untuk meninggalkan rumah sementara waktu. Alea yang masih terisak langsung berhambur memeluk Herlina. "Umi,
Aku gak salah, aku gak gila, Umi. Tangisnya meledak. Herlina tak berkata sepatah pun. Dia hanya membiarkan anak sulungnya meluapkan emosi, sementara hatinya terus bergolak antara kewajibannya sebagai ibu dan kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Lagi dan lagi, Umi melindungimu, suara Herlina terdengar berat ketika ia akhirnya duduk di sofa. Suasana ruang tamu yang tadinya penuh ketegangan kini berangsur tenang. Alea, yang sebelumnya menangis histeris, terlihat mulai mereda emosinya. Wajahnya masih sembab, tetapi tangisnya sudah berhenti. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Herlina menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan namun penuh ketegasan, "Kali ini, Umi minta kamu tinggalkan rumah ini, Al." Alea yang sedang mencoba menenangkan diri, langsung menoleh cepat. Matanya melebar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Umi." Suaranya bergetar, nyaris tercekat. Hatinya terkejut. Dia mengira posisinya sudah aman setelah sang ibu membelanya dari petugas rumah sakit jiwa. Tapi nyatanya, 18. Dugaannya salah besar. "Umi minta kamu tinggalkan rumah ini, Alea," ulang Herlina. Kali ini suaranya lebih tegas. "Cari ketenanganmu di tempat lain. Kamu bisa kembali saat kamu sudah benar-benar tenang." "Apa Umi pikir aku gila?" tanya Alea, suaranya lirih, nyaris pecah. Matanya kembali memerah, air mata yang baru saja kering mulai menggenang lagi. Herlina memandang putrinya dengan sorot mata yang penuh kasih, tetapi juga tegas. Ada kelembutan di wajahnya, tetapi keputusan yang dia buat tak bisa digoyahkan. "Tidak, Nak. Umi tidak pernah menganggapmu gila. Tapi, sikapmu yang terus-menerus terobsesi dengan jenderal, dan ancamanmu untuk menyakiti adikmu, itu sudah kelewatan. Kamu perlu waktu untuk merenung dan menenangkan diri, tanpa tekanan dari siapapun." "Jadi, Umi memilih Asa," potong Alea, nada bicaranya terdengar menyalahkan. Herlina menggeleng pelan. "Keputusan ini bukan karena Asa, Alea. Ini tentang kamu. Sikapmu membuat orang-orang di rumah ini merasa tidak nyaman. Ancaman-ancamanmu, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain, tidak bisa Umi biarkan terus terjadi." Alea terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Herlina melanjutkan, suaranya berubah lebih lembut, seperti seorang ibu yang mencoba menasehati dengan penuh keibuan. "Umi tahu kamu sedang sakit hati, Al. Umi paham semua rasa yang sedang kamu pendam, tapi caramu menghadapinya salah. Kamu tidak bisa terus hidup dengan obsesi dan amarah seperti ini. Umi tidak marah, hanya ingin kamu sadar. Ambil waktu untuk dirimu sendiri, pikirkan semuanya baik-baik." Air mata Alea akhirnya jatuh, tetapi kali ini tanpa jeritan. Dia hanya duduk mematung, mencerna kata-kata sang ibu yang menyayat hatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ibunya benar. Herlina mengulurkan tangan, mengusap kepala Alea dengan lembut. "Umi sayang sama kamu, sama Aza juga. Tapi Umi tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut. Tolong mengerti, Nak." Alea tak menjawab, hanya menangis dalam diam. Bagi Herlina, keputusan ini adalah yang paling sulit sebagai seorang ibu, tetapi dia tahu itu yang terbaik untuk semua pihak. "Apa Aza yang hubungi rumah sakit jiwa?" tanya Alea tiba-tiba, memecah keheningan di antara mereka. Nada suaranya terdengar dingin, penuh curiga. Herlina menatap putrinya dengan tatapan datar, tetapi dalam hati ia berdebar. Tanpa ragu, dia menggelengkan kepala. "Bukan, Al. Umi yang melakukannya," jawabnya dengan tenang. "Umi gak sengaja dengar percakapanmu di telepon subuh tadi. Tentu saja itu bohong." Namun,
Herlina merasa kali ini dia harus melindungi Azarin, apapun risikonya. Alea mendengus pelan, lalu berdecak. Tega? Ya, Umi, ucapnya dengan suara bergetar. Ada kekecewaan yang tak mampu dia sembunyikan. Demi kebaikanmu, Al, sahut Herlina, menghela napas panjang. Matanya berusaha menatap Alea dengan kasih, meskipun hatinya terasa berat. Ancaman yang kamu lontarkan tadi, itu membuat Umi ketakutan. Umi merasa seperti tidak mengenalmu lagi. Tapi itu cuma... Alea hendak membela diri, tetapi Herlina memotong cepat. Pergilah, nak, kata Herlina dengan nada lirih, tetapi tegas. Dia bangkit dari tempatnya duduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Cari ketenanganmu di luar sana. Alea membeku. Matanya membelalak, mencoba mencerna ucapan ibunya. Umi beneran ngusir aku? Tanyanya lagi, memastikan dengan suara parau. Bukankah perjanjian dengan warga sini memang harusnya kamu pergi? Herlina mengingatkan dengan 19. Nada yang hampir berbisik. Waktumu masih kurang beberapa minggu lagi, Alea. Tapi, tidak apa. Alea tidak menjawab. Dia menunduk, jemarinya saling meremas di atas pangkuan. Ada perasaan hancur yang melanda hatinya, tetapi dia tak tahu harus berkata apa. Herlina mendekat, lalu menunduk menatap putrinya dengan sorot mata yang sayu. Jangan buat Umi dalam masalah besar, nak, katanya lembut. Abahmu sudah gak ada. Gak ada lagi yang akan melindungi Umi kalau terjadi sesuatu. Sudah cukup, setiap hari Umi dengar gunjingan warga tentangmu dan jenderal. Tolong, Al, jangan tambah lagi beban itu, Umi lelah. Suaranya mulai bergetar, tetapi Herlina menahan diri agar tidak menangis di depan Alea. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik perlahan, melangkah masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Alea tetap duduk di sofa, terpaku, kepalanya tertunduk dalam, sementara hatinya berperang hebat. Di satu sisi, dia merasa terluka oleh keputusan ibunya. Di sisi lain, ucapan Herlina tadi menggoreskan rasa bersalah yang mulai merasuk perlahan. Di dalam kamar, Azarin mencoba mengalihkan kekalutannya dengan membongkar setiap sudut ruangan. Gelang pemberian Din masih memenuhi pikirannya. Meskipun yakin bahwa benda itu tak pernah keluar dari paperbag, dia tetap merasa harus mencari. Mungkin aku lupa meletakkannya, pikirnya, berusaha menghibur diri. Dia mulai dari meja nakas, melongok ke bawah tempat tidur, hingga membuka setiap laci yang ada. Bahkan lemari pakaian pun tak luput dari penggeledahan. Dengan penuh tenaga, Azarin menarik lemari itu ke kiri dan kanan, menyapu debu yang sudah lama menumpuk di sudut-sudut tak terjangkau. Sesekali dia mengelap keringat yang mulai bercucuran di dahinya, namun tak ada tanda-tanda keberadaan gelang itu. 2 jam berlalu. Kamar yang semula rapi kini terlihat seperti kapal pecah. Pakaian berserakan di lantai, laci-laci terbuka lebar, dan barang-barang kecil menumpuk di atas tempat tidur. Napas Azarin terengah-engah, tubuhnya lelah, tetapi tekadnya belum surut. Dia berdiri di tengah kekacauan, memandang sekeliling dengan tatapan nanar. Di mana sebenarnya gelang itu? Bisiknya frustrasi, tangannya mengusap wajah yang mulai terasa lengket oleh keringat. Azarin duduk di tepi tempat tidur, merasa putus asa. Sesaat, dia terdiam, memandangi paperbag merah muda yang masih tergeletak di sudut ruangan. Seolah meminta jawaban dari benda itu, tetapi yang dia temukan hanyalah kehampaan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini ke Din? Gumamnya pelan, rasa bersalah mulai menghimpit hatinya.